Sebenarnya yang pasti itu apa? Kita harus belajar ya teman-teman, bahwa sebenarnya di dunia ini memang tidak ada yang pasti. Orang bilang beli emas itu pasti. Tidak pasti juga. Emas itu kadang naik, kadang turun. Kemarin naik, sekarang turun. Oke? Kita beli saham, saham itu juga tidak pasti. Kadang naik, kadang turun. Kita beli tanah, itu juga tidak ada yang pasti. Kadang naik, kadang turun. Kita nabung di bank juga tidak pasti. Kadang saldonya besar, kadang habis kita pakai. Nah, apa yang memastikan bahwa hidup kita ini ke depan ada yang namanya dana darurat yang safety. Kan? Tidak ada instrumen di dunia ini, tidak ada yang bisa memberikan kepastian dana darurat itu selain asuransi. Tidak ada. Coba teman-teman cari. Asuransi itu punya yang namanya sifat komplit. Komplit itu begini. Pada saat saya jadi nasabah, pada saat di bulan pertama, saya store preminya contoh 5 juta per bulan. Jaminannya contoh 2M. Mulai bulan itu, manfaat asuransi jaminannya itu 2 miliar. Sudah aktif. Tidak menunggu. Kalau saya nabung 5 juta sebulan secara konvensional, saya butuh waktu kurang lebih 20 tahun. Kan? 20 tahun baru 1,2 M. Berarti kita butuh waktu kurang lebih 30 tahun lebih baru dapat 2 M. Tetapi asuransi punya sifat komplit, di mana bulan itu kalau orang yang daftar asuransi itu terjadi resiko, terjadi hal yang kita tanggung, maka itu cair, tidak menunggu terkumpul dulu, dan dia bukan menjadi utang. Ya, jadi dia langsung premi selanjutnya itu tidak usah dibayar lagi. Asuransi itu adalah sebuah instrumen keuangan yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa, yang legal, yang resmi, yang diciptakan oleh manusia, dan belum ada yang bisa mengalahkan konsep ini sampai hari ini. Yang tidak ada duanya, karena itu cuma asuransi yang begitu programnya. Kita beli tanah 2 miliar, kita harus bayar juga 2 miliar kan? Kita beli aset 2 miliar, kita beli juga 2 miliar. Tapi cuma asuransi yang aktif, bulan itu dibayar, bulan itu terjadi risiko, kita dapat manfaatnya. Pertanyaannya, ada yang bilang, bagaimana Pak kalau tidak terjadi risiko itu? Nah, teman-teman, risiko itu tidak bisa diprediksi. Tidak bisa kita bilang bagaimana kalau tidak terjadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau terjadi? Kan? Jadi risiko itu hanya bisa kita kelola. Jadi kita bisa mengelola yang namanya risiko. Contoh, saya bagaimana caranya mengelola risiko dalam hidup. Jadi semua kita ini punya risiko yang sama. Ada 5 risiko dalam hidup: sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. 5 risiko ini, sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua, pertanyaannya apakah ada orang yang bisa lari dari ini? Ya kan? Apa ada yang bisa menghindari ini? Nah, jadi kalau kita sudah tahu ini adalah sebuah kepastian resiko yang akan terjadi, kita hanya bisa namanya mengelolanya. Contoh, kita mengelola risiko itu artinya kita meminimalisir kalau itu terjadi. Kita mengelola dengan apa? Rajin olahraga supaya tidak terjadi kan? Kita jaga makan, kita jaga stres, istirahat yang cukup, kita minum vitamin. Itu namanya mengelola supaya tidak terjadi. Tetapi risiko itu bukan peluangnya itu hilang. Peluangnya masih ada terjadinya, masih ada peluangnya. Sekecil-kecilnya 0,01% tetap ada yang namanya peluangnya. Kenapa? Karena itu kepastian yang selalu mendekat, bukan menjauh. Umur kita makin tua. Gitu. Nah, kalau resiko itu terjadi, pertanyaannya, impact-nya atau pengaruhnya dengan ekonomi kita besar atau kecil? Kita butuh keluar uang besar atau kecil? Teman-teman sudah tahu jawabannya kan? Bukan cuma besar, sangat-sangat besar. Gitu. Nah, pada saat itu butuh uang besar, pertanyaannya, kita mau bayar sendiri dari kantong kita atau ada pihak ketiga yang bantu kita? Oke?
Nah, sekarang tidak usah kita berbicara mengenai uang besar gitu. Contoh kita lagi makan di restoran. Meskipun kita banyak uang, umpama saya punya banyak uang ini di kantong. Tiba-tiba ada orang yang traktir kita di situ. Oh iya Pak Wijrah, atau sudah makanannya Bapak sudah saya bayarin ya Pak. Bagaimana perasaannya teman-teman? Kan? Kira-kira bagaimana perasaannya kalau sudah ditraktir begitu? Meskipun saya tahu saya bisa bayar itu 500.000, tapi sangat-sangat luar biasa. Bukan cuma senang, tapi kita merasa dihargai. Bagaimana dengan asuransi? Oke, kita dapat tagihan dari rumah sakit 1 miliar. Kita bisa bayar? Bisa. Tapi kalau ada yang bilang begini, oh iya Pak, tagihan 1 miliarnya tidak usah Bapak bayar. Sudah kami yang bayarkan Pak. Sudah bukan lagi tanggungannya Bapak. Bagaimana perasaannya teman-teman kalau sudah seperti itu? Nah, konsep itulah yang namanya bagaimana kita membuat sebuah konsep namanya risk sharing, berbagi resiko. Dan caranya itu hanya di dunia ini, hanya ada di asuransi syariah. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain, hanya ada di asuransi. Nah, kenapa kita harus pilih asuransi syariah? Karena sudah sangat legal diawasi Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syariah, sudah halal. Oke. Jadi, teman-teman, kalau kita tidak memiliki yang namanya pihak ketiga yang membantu, boleh-boleh saja. Kalau resikonya kecil. Contoh, kalau sakit biayanya Pak 100.000 Pak. Ya tidak usah pakai pihak ketiga. Atau kalau sakit biayanya Pak 35.000. Untuk apa kita pakai asuransi? Nggak usah. Ya kan? Nah, kita pakai pihak ketiga itu supaya resiko tadi yang besar itu, oke lah yang kita mau pikul itu, yang besar itu, bagaimana caranya menjadi ringan sehingga kita tidak terlalu berasa. Ya kita harus berbagi resiko sehingga ditemukan daripada kita bayar 1 miliar, lebih baik kita bayar 1 juta. Itulah namanya premi asuransi. Preminya contoh 1 juta rupiah, kan? Jadi tidak berat. Dibanding tadi yang 1 miliar ini, kita mau tanggung sendiri. Lebih baik saya store 1 juta, kita tanggung sama-sama. Itulah konsep asuransi syariah, teman-teman. Orang kaya itu punya asuransi bukan cuma satu, sampai 12 polis. Ya, bersyukur bisa masuk di kelompok asuransi syariah itu. Karena itu kelompoknya berpikirnya orang-orang kaya. Orang-orang yang mau berpikir bijak di masa depan. Ini namanya organisasinya. Jadi kalau kita mau sukses, berkumpullah dengan organisasi-organisasi yang positif. Orang-orang yang sukses. Salah satunya apa? Di komunitas asuransi syariah. Kita ada di situ. Diajar kita menabung dengan rutin, melindungi diri. Itu semua adalah ibadah. Oke teman-teman, begitu sharing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.